warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Safita Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah salah satu unsur dalam keseluruhan komponen sistem pendidikan, khususnya yang ada di sekolah. Jadi, peran guru di sini sangat penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling, sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan atau fungsi preventif. Jadi fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli tersebut. Jadi melalui fungsi ini konselor memberikan bimbingan pada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penyembuhan. Jadi fungsi penyembuhan ini adalah fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Jadi fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami berbagai permasalahan dari aspek sosial, pekerjaan maupun belajar. Biasanya fungsi ini fungsi bimbingan konseling ini teknik pelaksanaannya menggunakan konseling atau remedial teaching. Kemudian selanjutnya fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jadi program bimbingan harus sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Biasanya teknik yang digunakan adalah pelayanan informasi, homeroom, karya tulis, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pemeliharaan. Jadi fungsi pemeliharaan adalah mempertahankan lingkungan yang kondusif yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penyebab penurunan produktivitas diri. Biasanya membuat program-program yang menarik, rekreatif, fakultatif sesuai dengan kemampuan minat dan bakat peserta didik. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling. Jadi di sini ada tujuan khusus dan juga ada tujuan yang lebih khusus lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus saja ya. Jadi tujuan khusus di sini yang ingin dicapai diantaranya adalah agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan di dalam memahami lingkungannya, misalnya lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pendidikan dan dalam lapangan kerja secara tepat. Jadi, tujuan bimbingan dan konseling ini yang paling esensial tentunya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Seperti itu, misalkan, dan juga mendorong orang tua agar lebih mengawasi dan mendampingi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.